Ya, terkait dengan itu sebenarnya angin segar ya bagi pilkada semua daerah, tidak hanya di Kota Malang. Ada dua yang terpengaruh. Yang pertama adalah yang dari partai politik, yang kedua adalah dari calon perseorangan. Nah, kalau yang dari partai politik, jelas partai politik yang non kursi itu bisa berkoalisi sampai memenuhi jumlah suara sah sehingga mereka bisa mengajukan calon. Nah, bagi perseorangan kita bisa menggunakan jalan ini juga karena mereka kan selama ini sudah punya dukungan dari masyarakat. Mereka mendekati, kalau yang non kursi kan mungkin tidak punya calon ya. Nah, dari perseorangan kan bisa menjadi calonnya gitu. Sehingga saling menguntungkan di sini. Ya, dalam waktunya memang sangat mepet kalau partai politik nyari-nyari sekarang kan mungkin agak sulit, belum survei, belum macam-macam. Tapi kalau perseorangan kan sudah punya data dukungan dari masyarakat sehingga bisa dipakai lah oleh partai politik. Nah, itu saya kira sangat menguntungkan bagi partai maupun bagi calon perseorangan apabila bersinergi. Nah, di sisi yang lain sebenarnya bagi perseorangan bisa aja karena mau masuk partai kan kadang minta bisaroh lah, minta mahar lah, macam-macam yang besar sehingga mereka kesulitan juga mau masuk koalisi dengan partai. Calon perseorangan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi pengujian terhadap syarat calon perseorangan yang cukup berat. Kenapa? Karena paradigmanya sekarang kan MK menurunkan standar untuk pencalonan dalam rangka menjaring demokratisasi yang lebih besar. Yang dulu 20%, sekarang turunkan 20% itu pun hanya dari suara-suara sah bukan dari jumlah kursi. Nah, dari situ ada paradigma Mahkamah Konstitusi memperlebar atmosfer demokrasi. Nah, calon perseorangan kalau ingin itu bisa juga mengajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi tentang syarat untuk calon perseorangan. Nah, apakah dengan waktu hanya 7 hari atau ya 2 minggu inilah gampangannya itu memenuhi? Ya, dulu pernah ada putusan MK soal KTP itu hanya diputus 2 hari. 1 hari dimasukkan, besok sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi Mahkamah kalau sudah firm sebenarnya itu tidak perlu lagi mikir banyak tanpa kadang keterangan pemerintah, kadang keterangan DPR, keterangan ahli. Kalau sudah, apalagi kan sudah ada putusan sebelumnya, pertimbangan hukumnya ikut itu, Mahkamah bisa putus. Jadi ini peluang, tinggal calon perseorangan maupun partai politik non kursi bisa ikutlah dalam kontestasi ini. Untuk apa? Untuk menghadang yang disebut dengan oligarki politik. Pak, kemudian ini langkah apa yang kemudian harus diambil teman-teman partai non parlemen atau non kursi ini, Pak, saat ini setelah muncul putusan MK ini? Ya, mereka harus koalisi, mereka harus menghitung kemarin dapat berapa pada waktu pemilu. Surat suara sahnya ketika pemilu kemarin untuk DPRD itu dapat berapa persen. Nah, ketika dihitung misalnya tidak cukup, ya harus koalisi. Koalisinya bisa dengan sesama partai non kursi atau juga partai yang punya kursi tapi kursinya tidak cukup. Itu bisa berkoalisi. Nanti koalisi adalah koalisi suara sah, bukan koalisi kursi. Berarti menaikkan bargaining positionnya partai non parlemen, Pak, ya? Betul. Ya. Persaingan di pilkada juga pasti akan ketat. Wah ya, itulah yang kita maui dalam demokrasi ya, biar tidak ada. Apalagi kemarin kan sampai ke arah bumbung kosong. Nah, dengan seperti ini kan nggak ada lagi setting-settingan kan sudah agak ambiar gitu ya. Jadi biarlah rakyat yang menentukan. Perkara yang dipilih dari partai besar, dari koalisi besar itu rakyat yang menentukan. Bukan sejak awal calonnya sudah disetting sehingga rakyat nggak punya pilihan lain. Akhirnya pilihannya cuma golput, nggak senang sama calon itu golput.